Pendeta Sembiring untuk menggantikan beliau sebagai pembawa acara. Dengan tidak menunda waktu, baiklah kita akan segera memulai acara Bible Study kita, dan kita minta kesediaan dari Ibu Eva Silai untuk pimpin kita dalam doa. Ibu Eva Silai bisa pimpin kita dalam doa? Suara saya kedengaran? Ya, terdengar, Bu. Iya, maaf saya tidak nyalakan video karena di sini lagi mati lampu. Baik, kita berdoa sama-sama. Bapa kami di surga, dipuji dan dimuliakan nama Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Pada saat ini melalui Zoom kami berkumpul bersama, merendahkan hati kami, mendengar sabda Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Lady Malau. Kiranya Roh Tuhan membuka pengertian kami, sehingga kami boleh memahami semuanya. Berkati kami ya Tuhan, maupun saudara kami yang akan bergabung. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Eva. Kami serahkan waktu yang indah ini kepada Kak Lady untuk membagikan pekabaran firman Tuhan. Silakan Kak Lady. Iya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hukum yang ketiga, bagian yang kedua, lanjutan dari minggu yang lalu. Baik, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, sebenarnya pelajaran ini sudah semuanya saya berikan pada minggu yang lalu. Semua yang berhubungan tentang nama Tuhan dan ketuhanan sudah saya sampaikan. Tetapi karena kemarin koneksi tiba-tiba terputus, ada satu kata yang seharusnya saya terangkan pada minggu yang lalu, namun karena waktu yang tidak memadai, pelajaran yang cukup padat, sehingga pertanyaan-pertanyaan tidak semuanya dapat terjawab. Minggu lalu saya ingat, sebelum kita review dulu ya, sebelum kita lanjut, minggu lalu saya ingat ada yang bertanya tentang 28 doktrin. Ya, kemarin saya jawab bahwa saya tidak tahu apakah 28 doktrin ini sama dengan fundamental beliefs. Karena mohon dimaklumi karena saya pembaca literatur bahasa Inggris. Ya, saya ini pembaca literatur bahasa Inggris. Saya tidak familiar dengan buku-buku Roh Nubuat dalam bahasa Indonesia. Jadi istilah-istilah yang diindonesiakan saya tidak terlalu, saya masih asing dengan beberapa istilah yang diindonesiakan. Ternyata saya sudah pelajari satu minggu ini bahwa fundamental beliefs adalah sama dengan 28 doktrin. Ya, kemarin saya coba tanya partisipan apakah ada yang tahu fundamental beliefs, ternyata tidak ada. Sama seperti saya juga tidak familiar dengan 28 doktrin. Ya. Saya mau kita coba kaji ulang. Ya, kemarin pertanyaannya adalah bagaimana dengan 28 doktrin yang memiliki kata Trinitas di dalamnya. Mari kita lihat. Saudara-saudara, fundamental beliefs. Saya akan pakai istilah ini ya, fundamental beliefs. Ini sama dengan 28 doktrin, tapi ini karena saya terbiasa dengan literatur bahasa Inggris. Jadi saya akan gunakan istilah-istilah bahasa Inggris lebih banyak ya. Kalau bisa saya terjemahkan, saya terjemahkan. Kenapa saya lebih suka pakai istilah fundamental beliefs daripada 28 doktrin? Karena awalnya fundamental beliefs itu bukan 28. Awalnya hanya 5. Ya, jadi saya tidak mau gunakan kata 28 doktrin, tapi saya mau gunakan kata fundamental beliefs. Saya tidak akan Indonesiakan ini, istilah ini.
Oke. Fundamental beliefs pada mulanya ada hanya 5 poin. Yang pertama adalah bahwa Alkitab, hanya Alkitab yang hanya Alkitab, kaidah iman dan kewajiban. Yang kedua adalah hukum Tuhan. Sebagaimana diajarkan dalam Perjanjian Lama dan Baru, hukum Tuhan tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Yang ketiga, kedatangan Kristus secara pribadi, artinya dalam bentuk, ya, dalam memiliki wujud, ya. Kedatangan Kristus secara pribadi dan kebangkitan orang benar sebelum milenium. Jadi kedatangan Kristus dan kebangkitan orang benar adalah sebelum masa 1000 tahun. Ya, karena ini dijadikan fundamental beliefs, dasar iman. Ya, lebih tepatnya dasar iman daripada 28 doktrin. Kenapa dijadikan dasar iman tentang milenium ini? Karena pada zaman itu, tahun 1854, pada waktu awal dibuatnya dasar iman ini, tahun 1854, di sana pada waktu itu marak sekali satu kepercayaan yang mengatakan bahwa milenium masa 1000 tahun akan terjadi sebelum kedatangan Kristus. Jadi ini dijadikan dasar iman orang Advent. Yang keempat, bumi dipulihkan kepada kesempurnaan dan kemuliaan Eden. Ya. Pusaka bagi orang-orang kudus. Yang kelima, hanyalah kekekalan melalui Kristus yang diberikan kepada orang-orang kudus pada waktu kebangkitan. Jadi hanya 5 ini sebenarnya dasar iman Advent. Pada awal dibuatnya. Tahun 1854 ini dicetak, ya, dipublikasikan oleh James White pada tahun 1854 sebelum organisasi Gereja Masehi Advent hari ke-7 diresmikan. Pengorganisiran gereja dilakukan pada tahun 1863 bulan Mei. Ya, jadi ini sekitar 9 tahun, ya, 9 tahun sebelum pengorganisiran Gereja Masehi Advent hari ke-7. Nah, dalam perjalanan iman kelompok Advent, pergerakan Advent ini pada awalnya bukan sebagai organisasi tapi sebagai Advent Movement, pergerakan Advent. Doktrin ini, ya, dasar iman ini mengalami pengembangan. Saya lebih suka katakan pengembangan bukan perubahan karena tidak ada yang berubah, hanya dikembangkan lebih detail. Yang pertama, pengembangan yang pertama adalah kata tahun 1872, ya. Jadi pada tahun 1872 fundamental beliefs yang tadinya hanya 5 poin berubah menjadi 22 poin, ya, 22 poin. Yang pertama adalah saya tidak bahas Indonesiakan ini. Jujur saya katakan dari jam 12 tadi saya mencoba untuk menerjemahkan ini. Saudara-saudara, ini adalah dasar iman, ya. Ini seperti undang-undang dasar dari sebuah organisasi. Penterjemahan atau pengalihan bahasa, alih bahasa akan membuat 1 atau 2 maknanya yang akan berkurang atau bertambah. Ya, karena terus terang pekerjaan saya sebagai penterjemah dari buku-buku Roh Nubuat, ada hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan. Contoh hukum sebuah negara, ya. Hukum sebuah negara di Indonesia harus dalam bahasa Indonesia. Itu sebabnya ketika ada yang bersalah, warga negara Indonesia yang bersalah, maka tidak bisa diadili di luar negeri karena hukumnya dalam bahasa Indonesia. Maka orang yang bersalah itu harus dibawa dulu ke negaranya untuk dia adili menurut hukum negaranya. Karena hukum itu tidak bisa diterjemahkan. Saya mencoba menerjemahkan ini.
Ya buat saya hal yang gampang untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tetapi saya melihat ada banyak yang miss, dan saya tidak mau menjadi alat setan. Jadi saya akan tunjukkan bahasa aslinya, tapi saya akan terjemahkan dalam voice, ya, sehingga ketika Bapak Ibu nanti memutar ulang video ini, Bapak Ibu bisa koreksi kata-kata saya terhadap teks aslinya, ya. Saya tidak mau digunakan setan sehingga menyebabkan satu pekabaran menjadi menyimpang, ya, karena ini adalah dasar iman dan ini adalah hukum, bukan hukum Tuhan, ya, tapi hukum dari sebuah undang-undang dasar dari sebuah organisasi. Yang pertama adalah tidak, that there is one God, bahwa hanya ada satu Tuhan, a personal, ya, suatu pribadi, spiritual being. Spiritual being ini adalah makhluk roh, ya. Jadi makhluk yang roh, ya, bukan seperti saya ini personal pribadi, tapi saya punya daging, ya. Kalau one God ini adalah spiritual being, jadi makhluk dalam roh. Pencipta, creator of all things, pencipta segala sesuatu, omnipotent, maha kuasa, omniscient, maha tahu, and eternal, kekal, infinite in wisdom, tak terbatas dalam kebijakan, holiness, kekudusan, justice, keadilan, goodness, kebaikan, truth, kebenaran, and mercy, dan belas kasihan, unchangeable, tidak bisa dirubah, and everywhere present by his representative, the Holy Spirit. Dan di mana-mana dinyatakan melalui perwujudannya, representatifnya, yaitu Roh Kudus. Oke, jadi ada satu Tuhan, ya, personal, makhluk yang bukan dari daging tapi spiritual, spirit, roh, pencipta segala sesuatu. Kita tahu, kita belajar minggu lalu bahwa yang dimaksud ini one God ini adalah siapa? Yahweh, ya. Kemudian yang kedua, fundamental beliefs, poin yang kedua, that there is one Lord Jesus Christ. Bahwa hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus, the Son of Eternal Father. Putra dari Bapa yang kekal. The one by whom God created all things. Dia yang melalui siapa Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ya. And by whom they do consist. Dan melalui siapa mereka ada. That he took on him the nature of the seed of Abraham. Bahwa dia, Jesus Christ, bahwa dia mengambil sifat alamiah dari benih Abraham for the redemption of our fallen race. Demi untuk penebusan umat berdosa. That he dwelt among men. Bahwa dia tinggal di antara manusia. Full of grace and truth. Penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Lived our example. Hidup seperti kita, ya. Died our sacrifice. Hidup sebagai teladan kita, mati sebagai korban kita. Was raised for our justification. Dibangkitkan demi pembenaran kita, ascended on high, naik ke surga, to be our only mediator in the sanctuary in heaven. Untuk menjadi perantara kita satu-satunya di dalam bait suci surga. Where he with his own blood, di mana dengan darahnya sendiri, he makes atonement for our sins. Dia membuat penebusan bagi dosa-dosa kita. Which atonement so far from being made on the cross. Di mana penebusan itu jauh dibuat
being made, so far from being made, jauh sebelum dijadikan di atas kayu salib. Jadi penebusan itu sudah ada sebelum salib, ya. Which was but the offering of the sacrifice, yaitu melalui korban persembahan. Jadi penebusan itu bukan terjadi pada saat kayu salib, ya, tetapi jauh sebelum itu, yaitu melalui korban persembahan. Kita tahu dalam sistem bait suci, sistem upacara bait suci ini sudah terjadi. Is the very last portion of his work as priest. Adalah bagian yang paling terakhir dari pekerjaannya sebagai imam. Jadi penebusan itu adalah bagian yang paling terakhir dari pekerjaannya sebagai imam. According to the example of the Levitical priesthood. Menurut teladan dari keimamatan Lewi, which foreshadowed and prefigured the ministry of our Lord in heaven, yang telah menggambarkan dan melambangkan pelayanan dari Tuhan kita di surga. Jadi, dalam Fundamental Beliefs tahun 1872, ya, ini revisi yang pertama. Tahun 1872, di sini sudah masuk ketuhanan. Bahwa ada satu Tuhan, ya, tidak disebutkan namanya, tapi kita tahu dari ciri-cirinya dikatakan di sini bahwa dialah Yahweh, namanya adalah Yahweh. Nama dirinya, tapi nama jabatannya adalah sebagai Elohim, Tuhan. Yang kedua adalah pernyataan dari pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus, atau yang namanya, nama aslinya adalah Yeshua HaMashiach. Ya. Dan kemudian satu Tuhan, ya, ini Fundamental Beliefs tahun 1872, satu Tuhan. Yang kedua adalah satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga adalah otoritas kitab suci. Yang keempat adalah baptisan. Inilah isi dari 22 Fundamental Beliefs edisi tahun 1872. Baptisan, kemudian yang kelima adalah hidup baru, yang keenam adalah tentang nubuatan, yang ketujuh adalah rangkaian nubuatan, yang kedelapan adalah pertobatan dunia dan milenium sementara. Yang nomor 9 adalah, poin nomor 9 adalah kesalahan dalam pengertian nubuatan 1844. Poin nomor 10 adalah bait suci atau sanctuary. Kemudian poin nomor 11, hukum Tuhan tidak berubah. 12, hukum keempat. 13, kepausan. Pernyataan Fundamental Beliefs kita menyatakan nomor 13 bahwa kepausan sudah merubah hukum keempat. Kemudian nomor 14, transformasi karakter adalah pekerjaan Roh Kudus. Nomor 15, pembenaran oleh iman diikuti oleh penurutan hukum. Nomor 16, Roh Tuhan yang diwujudkan dalam karunia-karunia di dalam jemaat. 17, Tuhan mengumandangkan seruan 3 malaikat untuk menampilkan pekerjaan reformasi atas hukum Tuhan. Pembersihan bait suci, nomor 18. Nomor 19 adalah keadaan orang mati. Nomor 20 juga adalah keadaan orang mati. Nomor 21, poin nomor 21 adalah kebangkitan pertama dan kedua. Poin nomor 22 adalah bunyi trompet terakhir, orang mati dibangkitkan, orang hidup diubahkan. Jadi proses kedatangan Kristus. Poin nomor 23 adalah masa 1000 tahun atau milenium. Poin nomor 24 adalah akhir dari 1000 tahun, milenium. Poin nomor 25 adalah Yerusalem baru. Saudara-saudara, ini, tadi saya bilang 22 ya, ini 25 ya. Jadi, selain daripada poin nomor 1 dan nomor 2, ada poin nomor 16. Saudara lihat di sini, poin nomor 16. Ya. Ini poin nomor 16. Disinilah disebutkan lagi tentang Roh Tuhan. Mari kita lihat bahasa aslinya. Poin 16 ya. Sebentar. Poin nomor 16 ini saya terjemahkan, seharusnya nggak saya terjemahkan. Bentar. Kenapa jadi hilang ini?
Oke, kita baca saja ya. Tadi saya ada buka fundamental beliefs. Oh, ini dia. Oke. Fundamental beliefs tahun 1872. Yang ke-16 ya. Yang ke-16 bunyinya sebagai berikut. Oke, bahwa nomor 16 ya ini ya, fundamental beliefs. Bahwa roh Tuhan dijanjikan untuk mewujudkan dirinya di dalam jemaat melalui karunia-karunia tertentu. Ya, khususnya di dalam 1 Korintus 12 dan Efesus 4. Kita tahu karunia-karunia roh ada di sana. Bahwa karunia-karunia ini tidak dirancang untuk mengungguli atau mengambil tempat dari Alkitab. Yang adalah cukup, jadi Alkitab itu adalah cukup untuk membuat kita bijak perihal keselamatan. Any more than the Bible, apapun lebih daripada Alkitab, can take the place of the Holy Spirit. Dapat mengambil tempat dari Roh Kudus. Bahwa dalam menentukan channel-channel yang beragam-ragam dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus cara bekerjanya adalah beragam, ya. Jadi untuk dalam menentukan itu, Roh hanya akan melengkapi, ya. Roh itu hanya akan melengkapi, has simply made provision untuk kehadirannya dan keberadaannya bersama umat-umat Tuhan sampai kepada akhir zaman. Jadi dalam bekerja, dalam mengerjakan pekerjaannya, Roh itu akan melengkapi untuk kehadiran dan kebersamaannya bersama dengan umat-umat Tuhan sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini dikasih tahu ya, pelajaran kita kemarin juga kita bahas bahwa Roh itu ada akhirnya, ya. Pekerjaan pribadi Roh itu akan ada akhirnya. Akhirnya yaitu adalah pada waktu end of time, ya, akhir zaman. Kemarin kita belajar bahwa apa tandanya bahwa pekerjaan Roh itu sudah semakin berakhir. Apa tandanya ketika pekerjaan Roh akan berakhir? Tandanya adalah kebebasan akan semakin sedikit, ya. Jadi ini fundamental beliefs tahun 1872 menegaskan lagi. Jadi Roh itu selain dari menemani, ya, berada bersama dengan umat-umat Tuhan sampai kepada akhir zaman, dia juga akan menuntun kepada satu pemahaman akan firman yang diinspirasikan untuk meyakinkan akan dosa, ya, menyadarkan akan dosa, dan work a transformation. Jadi Roh itu akan mengerjakan transformasi di dalam hidup dan di dalam hati. And that those who deny the Spirit, dan bahwa mereka orang-orang yang menyangkal Roh itu, ya, deny to the Spirit its place and operation, yang menyangkal Roh itu dalam hal wewenangnya, dalam hal kedudukannya, dan dalam hal pekerjaannya, sama dengan menyangkal bagian Alkitab yang menugaskan kepada Roh pekerjaan dan posisinya, tanggung jawab atau kedudukannya. Jadi kenapa Roh itu punya tanggung jawab dan punya kedudukan? Siapa yang menyatakannya? Ini adalah pernyataan dari Alkitab sendiri. Jadi saudara-saudara, hanya 3 itu yang dapat berhubungan dengan ketuhanan, ya, pribadi yang 3. Lalu kita berjalan lagi. Tahun 1889 tidak ada perubahan untuk ketuhanan. Ya, perubahannya adalah dalam hal masuknya poin dress reform di dalam
fundamental beliefs. Tadinya tidak ada, ya, tidak ada disinggung tentang dress reform. Tapi tahun 1889 dress reform dimasukkan. Tapi untuk poin tentang ketuhanan tidak ada perubahan. Kemudian tahun 1931, disinilah mulai masuk kata Godhead atau Trinity, Trinitas. Jadi Godhead sama dengan Trinitas, ya. Saudara-saudara, ini saya lucu sekali karena sekarang yang saya tahu, ya, ada kelompok yang mengharamkan kata Godhead, menganggap orang yang percaya Godhead adalah anti Trinitas. Coba kembali lagi kepada fundamental beliefs kita, ya. Orang yang pro Trinitas menunjuk pengikut Godhead sebagai sempalan. Padahal di sini dikatakan bahwa Godhead atau Trinitas, artinya Godhead adalah Trinitas, Trinitas adalah Godhead. Ya. Trinitas dari Advent ini apa sebenarnya? Trinitas dari Advent ini terdiri dari Bapa yang kekal, Eternal Father, Bapa yang kekal, sebuah pribadi, spiritual being. Ya, tadi sudah ada, ya, omnipotent, maha kuasa, omnipresent, maha hadir, omniscient, maha tahu, infinite in wisdom and love. Ya, tidak terbatas dalam kebijaksanaan dan kasih. The Lord Jesus Christ, nah, itu tadi Eternal Father. Sekarang Jesus Christ adalah Son of Eternal Father, anak dari Bapa yang kekal. Melalui siapa segala sesuatu dijadikan, dan melalui siapa keselamatan dari orang-orang tebusan dilaksanakan. Ya, jadi Son of Eternal Father, putra dari Bapa yang kekal ini, dialah juga yang terlibat dalam penciptaan dan juga dalam penebusan, rencana penyelamatan. Kemudian yang ketiga dibahas the Holy Spirit. Kalau tadi dibahas Holy Spirit 1 poin, ya, revisi tahun yang sebelumnya. God 1 poin, Jesus Christ 1 poin, Roh Kudus 1 poin. Sekarang mereka bikin semuanya dalam 1 poin dari poin yang kedua, dan mereka namakan, baru di sini ada penamaan, yaitu Godhead atau disebut juga Trinitas. Ya, jadi Holy Spirit, pribadi ketiga dari Godhead, the great regenerating power, ya, in the work of redemption. Jadi person pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus, ini adalah berbentuk kuasa. Lihat ini, ya, the third person of the Godhead, the great regenerating power, kuasa yang besar. Ya, kuasa yang besar, dan inilah dikatakan yang bekerja dalam pekerjaan penebusan. Saudara-saudara, siapa tadi yang bekerja dalam penebusan? Yang bekerja dalam penebusan tadi yang paling atas, ya. Ini dia, salvation of the redeemed host. Siapa yang bekerja ini? Jesus Christ. Nah, sekarang Holy Spirit dikatakan dia adalah kuasa untuk regenerating, itu adalah pembaharuan. Kuasa untuk memperbaharui. Memperbaharui apa? Memperbaharui keberdosaan kepada kesempurnaan. Inilah kuasa inilah yang dikerjakan oleh Holy Spirit. Tapi yang redeem, yang menjadi penebus, itu adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, ya. Jadi kuasanya yang memberi pembaharuan karakter untuk digunakan dalam pekerjaan penebusan, ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, Yesus Kristus is very God, ya. Yesus Kristus itu, Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan, ya. Di sini dibilang Tuhan. Dia adalah makhluk yang sama dalam sifat alamiah dan sama seperti Bapa yang kekal. Dia sama.
while retaining his divine nature, ketika dia mempertahankan keilahiannya, dia juga memakai keberadaan dari manusia, kemanusiaan. Jadi dia adalah ilahi dan manusia yang bersatu dalam satu bentuk, ya. Dia hidup di bumi sebagai seorang manusia. Dia mempraktekkan dalam hidupnya teladan prinsip kebenaran, ya, dan juga hubungannya dengan Tuhan. Dia nyatakan melalui banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia mati demi dosa kita di kayu salib. Dia bangkit dari yang mati, dari kematian, dan dia naik ke surga kepada Bapa, di mana dia hidup selamanya untuk menjadi perantara bagi kita. Jadi kita belajar sekarang Godhead, ketuhanan. Ketuhanan kita itu adalah Trinitas namanya, ya. Tapi kalau kita pakai Trinitas, sementara si tanduk kecil juga pakai Trinitas, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa saya berbeda dengan tanduk kecil? Ya, karena tanduk kecil juga punya, dan itu dia menyatakan bahwa ini adalah doktrin asli mereka, doktrin original doktrin mereka. Ya. Ketika saya bilang bahwa saya Advent dan saya doktrin dasar iman saya adalah Trinitas, bagaimana saya bisa membedakan bahwa saya berbeda dengan tanduk kecil? Itu sebabnya yang kita pakai istilah adalah Godhead, ya, Godhead. Karena ini yang dinyatakan, ya, dinyatakan dalam Fundamental Beliefs. Ini tahun 1931. Kemudian tahun 1942 tidak ada perubahannya, masih tetap seperti itu. Ketuhanan dinyatakan dalam 2 poin. Tahun 1955 tidak ada perubahan untuk ketuhanan. Tahun 1965 juga tidak ada perubahan, masih tetap seperti itu. Tahun 1965 tidak ada perubahan. Tahun 1981. Nah, di sini kata Godhead sudah hilang benar-benar. Dan tinggallah satu kata, yaitu Trinitas. Sejak tahun 1981. Trinitas, there is one God, hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, satu Tuhan terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, persatuan dari 3 pribadi kekal. Tuhan adalah kekal, berkuasa, maha tahu, di atas segalanya, dan maha hadir, ever present. Dia adalah tak terbatas dan melebihi dari pemahaman manusia, beyond human comprehension. Namun, dia dikenal melalui pernyataan pribadinya. Dialah yang selama-lamanya layak untuk disembah, dipuji, dan servis dilayani oleh seluruh ciptaan. Ya, jadi kata Godhead sudah hilang di sana, dan kata Trinitas mulai. Jadi tidak heran kalau pada saat ini orang yang mengakui Godhead berseteru dengan orang yang mengakui Trinitas. Kenapa? Karena nggak dikenal lagi. Godhead ini dianggap sesuatu bahasa yang asing. Sehingga orang yang menyatakan Godhead akan disangka sebagai sempalan. Ya. Padahal asal mulanya adalah sama. Lalu poin nomor 3, Fundamental Beliefs, edisi yang revisi yang 1981, poin nomor 3. Di sini diceritakan lagi tentang Father. Jadi di sini hanya Trinitas, di sini diceritakan lagi tentang Father. Ya. Tuhan, Bapa yang kekal adalah pencipta, sumber, pemelihara, ya, sovereign of all creation,
He is just, dia adalah benar dan kudus, merciful and gracious, slow to anger, ya, tidak cepat marah, dan abounding in steadfast love and faithfulness, dan melimpah dalam kasih dan kesetiaan. Nah, ini dia diterangkan, Father itu sendiri diterangkan. Ya. The qualities and powers, kualitas dia dan kuasanya dinyatakan di dalam Anak dan Holy Spirit dan Roh Kudus, yang juga adalah pernyataan dari Bapa. Jadi Anak dan Holy Spirit pernyataan dari Bapa. Terus terang, buat saya ini sudah membingungkan. Ya, saya lebih jelas waktu edisi yang sebelumnya. Ya, ketika di sini, ya, dia mencoba menjelaskan Trinitas sendiri. Trinitas itu sebagai satu poin sendiri. Kemudian ketuhanan satu poin sendiri. Ya, sementara yang sebelum-sebelumnya tidak ada seperti itu. Ketika membicarakan ketuhanan, di situ dibicarakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apa peranan masing-masing. Ya, ya. Jadi orang-orang yang mengenal, ini edisi terakhir yang saya punya ya. Nah ini lanjutannya adalah tadi kan Bapa, Trinitas sendiri, kemudian Bapa tadi sendiri, kemudian poin nomor 4 dibahas tentang Anak itu sendiri lagi. Anak sendiri. Putra Bapa. Tuhan Anak yang kekal. God the Eternal Son. Menjadi berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Melalui dia, segala sesuatu dijadikan. Karakter Tuhan dinyatakan. Keselamatan umat manusia dilaksanakan. Dan penghakiman dunia dilakukan. Ya, di sini diceritakan forever truly God. Selamanya dialah Tuhan yang benar. Dia juga he became also truly man. Jadi dia benar-benar Tuhan tapi benar-benar juga manusia. Dialah Yesus Kristus. He was conceived, di sini dijelaskan lagi, he was conceived of the Holy Spirit. Dia dikandung bukan dari perkawinan jasmani, tetapi dia dikandung oleh Roh Kudus, dia dari Roh Kudus, and born of the Virgin Mary. Di sini dijelaskan lagi, masuk kata Virgin Mary, masuk kata apalagi inkarnasi, yang ini kosakata yang tadinya tidak ada di dalam fundamental beliefs yang edisi pionir, ya, tidak ada. Ini inkarnasi. God, the Eternal Son, ini tidak ada tadi, ya, tidak ada. Kemudian Virgin Mary mulai di sini muncul, Trinitas tadi ya kan, nomor 2 tadi Trinitas muncul juga. Nah kemudian, but perfectly exemplify the righteousness and love of God, ya, by His miracles, dengan mujizat-mujizatnya. Ini masih bicarakan Yesus Kristus. Dia mewujudkan kuasa Bapa, kuasa Tuhan, dan juga sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia menderita dan mati secara sukarela di kayu salib demi dosa kita dan menggantikan kita. Dia dibangkitkan dari antara orang mati dan naik untuk melayani di dalam bait suci surgawi demi kita. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk melepaskan umatnya dan memulihkan segala sesuatu. Kemudian setelah dibahas tentang nomor 4, kemudian nomor 5 lagi. Ya, Holy Spirit dibahas lagi. Sekarang disebutkan God semua. Ya, kalau tadi tidak ada ya, kita coba. Nah, ini. Nah, ini yang disebut God ini adalah Eternal Father dengan Jesus Christ. Ya.
Tetapi dibilang bahwa Holy Spirit itu adalah power, ya, power. Holy Spirit itu power. Tidak ada disebut apa namanya dia God, ya. Nah, ini dia. Tapi di sini sudah dalam edisinya 1981 dia mulai lebih spesifik, person demi person, ya, pribadi demi pribadi. Ya. Jadi God the Eternal Spirit. Eternal Spirit adalah God. Aktif bersama, bekerja bersama Bapa dan Anak dalam penciptaan, inkarnasi, dan redemption, penebusan. Dia juga menginspirasikan para penulis Alkitab. Dia memenuhi kehidupan Kristus dengan kuasa. Dia juga menarik dan menyadarkan manusia. Dan mereka yang merespon akan diperbaharuinya dan diubahkan kepada citra Tuhan. Dia dikirim oleh Bapa dan Anak. Nah, ini di sini dia diutus oleh Bapa dan Anak agar selalu bersama dengan anak-anaknya. Dia memberikan karunia-karunia rohani bagi jemaat. Dia memberi kuasa, menguatkan jemaat untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dan dalam keselarasan dengan firman Tuhan, dengan kitab suci, dia menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, ya, di sini sudah banyak sekali istilah-istilah yang bukan terminologi dari pergerakan Advent, ya. Jadi kita harus tahu, jangan mau kita dibohong-bohongin, ya. Godhead dengan Trinitas itu awalnya adalah sama, ya. Karena saya tahu bahwa beberapa tahun yang lalu ada pemecatan orang-orang yang mengikuti aliran Godhead. Waktu itu saya juga belum tahu apa artinya Godhead, ya. Tetapi kalau kita selidiki dari awal mula pergerakan ini dibentuk, dan ini ada catatannya semua, ya. Saya tidak punya edisi yang setelah 81 karena saya punya ini apa namanya ini, ya. Aplikasi ini adalah aplikasi offline, jadi tidak update. Ini saya suka karena apapun yang dirubah-rubah, ya ini memang jadul, ya, zaman dulu punya. Tapi ini saya bisa katakan ini masih murni, ya, karena tidak terkena dengan update. Kalau aplikasi yang di sini kan dia sudah update, ya. Ya, kalau kita nggak tahu apa yang diupdate, ya maka ya kita ikutin saja apa yang tertulis di situ, ya. Nah, di sini saya bisa lihat fundamental beliefs ini dari edisi ke edisi, sejak kapan mulai masuk terminologi, istilah-istilah yang bukan milik pergerakan Advent sebelumnya, ya. Dan itu terjadi pada tahun 1981. Jadi saudara-saudara, itu yang kemarin bertanya tentang 28 doktrin, ya. Saya sudah jelaskan. Semoga, saya lupa yang bertanya kemarin, tapi kalau nggak salah dari Manado, ya, yang bertanya. Ya, semoga ini bisa terjawab. Kita lanjut kepada hukum ketiga, Keluaran 20 ayat yang ke-7. Thou shalt not take the name of the Lord. Jadi kita belajar bahasa aslinya, ya. Lord di sini adalah Yahweh, Yehova, ya. God di sini adalah Elohim, jabatannya. Lord adalah nama diri. Yahweh adalah nama diri, kemudian Elohim adalah jabatannya, ya, nama jenisnya. Contoh, buah terong. Nah, kalau saya bilang buah terong, kok terong nggak buah, ya? Buah pepaya. Nah, kalau saya bilang, oh saya suka makan buah, ya pasti akan ditanya buah apa. Nah, buah pepaya, buah rambutan,
Nah, ini adalah nama dirinya. Tapi jenisnya dia buah-buahan kan? Iya, dia buah-buahan. Jadi pepaya, rambutan, lengkeng, durian, nangka, ini adalah nama dirinya. Nama jenisnya adalah buah. Seperti ini juga. Lord adalah nama dirinya. Ya, Yehova, Yahweh. Dan nama jenisnya dia adalah Elohim, jabatan, ya. Tidak boleh menyebut nama Yahweh, Elohim dengan sia-sia. Sia-sia ini vain. Bahasa aslinya artinya memburuk-burukan, merusak. Nah, digunakan untuk akal bulus, digunakan untuk tidak berguna, untuk menipu, untuk berbohong. Nah, apa akibatnya kalau saya gunakan nama Yahweh, Jehovah, ya? Saya memburuk-burukkan namanya, saya merusak, saya gunakan untuk menipu dan berbohong, apa akibatnya? Maka akibatnya adalah Yahweh tidak akan, apa nih bahasa Indonesianya? Bentar ya. Yahweh akan memandang bersalah. Yahweh tidak akan membuat dia tidak bersalah. Ini bahasa Inggrisnya ya. Yahweh tidak akan menetapkan dia tidak bersalah. Artinya, kalau saya sia-sia menyebut nama Yahweh, Elohim, saya sebut dengan sia-sia, untuk merusak, untuk yang tidak berguna, untuk menipu, untuk berbohong-bohong, untuk memburuk-burukan, maka saya akan dianggap bersalah. Guiltless ini adalah bukan hanya bersalah, tapi tidak bisa disucikan. Saudara-saudara, kalau saya dibenarkan, ya itu bukan karena hasil pekerjaan saya. Saya dibenarkan ini murni karena jasa Kristus. Tetapi ketika saya menurut, saya disucikan. Nah, orang yang menggunakan nama Yahweh dengan sia-sia tidak bisa disucikan. Artinya dia tidak akan bisa menurut. Menurut kepada siapa? Menurut kepada hukum-hukum Tuhan. Ya. Inilah yang membuat hukum itu walaupun dia 10, tapi satu yang dilanggar sudah artinya dia melanggar keseluruhannya. Ya. Jadi orang yang menyia-nyiakan nama Yahweh itu tidak bisa disucikan. Sucikan artinya adalah penurutan kepada hukum. Jadi tidak bisa dia menurut hukum yang lain. Bagaimana mau menurut hukum keempat, mau pertahankan hari Sabat kalau hukum yang ketiga ini kita tidak clear, ya? Apa saja yang tidak boleh menggunakan kata Yahweh? Sumpah serapah tidak boleh, sumpah palsu tidak boleh, kecuali sumpah yudisial, sumpah dalam pengadilan. Ya, tidak boleh juga dimasukkan ke dalam percakapan dalam doa-doa dan khotbah-khotbah yang tidak menggunakan nama itu dengan kehikmatan. Ya, jadi kalau saya gunakan dalam percakapan dengan tidak hikmat, dalam doa, dalam khotbah untuk menyatakan joke, bercanda-bercanda. Ya, banyak sekali pengkhotbah bercanda di atas mimbar ya. Ini adalah satu pelanggaran kepada hukum ketiga. Ketika berdoa, kita ucapkan dengan ceroboh, tidak sopan, tanpa pertimbangan, ya. Ini juga adalah pelanggaran hukum ketiga. Kemudian kita mencampur nama diri yang kudus. Nama diri itu adalah Yahweh. Nama itu kita campur dengan hal-hal biasa. Contoh, ya Tuhan, kok kamu kotor sekali, Nak? Ya, kita sebut Tuhan untuk dalam hal-hal yang biasa tentang kenakalan anak-anak. Ini nggak bisa, ya. Ya ampun Tuhan, hujannya gede banget. Nah, ini percakapan yang biasa, tapi kita memasukkan nama Tuhan di sana. Ini adalah satu pelanggaran, ya. Kemudian menyebut nama diri yang kudus itu berulang-ulang dalam doa dan khotbah tanpa pertimbangan, latah, ya. Kemarin kita sudah pelajari. Kalau latah Tuhan, 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 ya, ini adalah
pelanggaran hukum ketiga. Kemudian menyebut gelar pun harus dengan hormat. Jadi bukan hanya nama diri, tapi gelarnya. Gelarnya itu apa? Gelarnya itu Elohim, Tuhan. Bapa, itu gelar semuanya. Jangan kita ucapkan Tuhan, Bapa berulang-ulang. Nama dirinya nggak boleh sembarangan, nama gelarnya nggak boleh sembarangan, dan yang terakhir, bukan hanya nama Yahweh, tapi juga nama Yesua. Tidak boleh digunakan dengan cara-cara yang tadi. Jadi nama Yahweh, nama Yesua, itu harus dihormati dengan cara yang sama. Karena Yohanes 5 ayat 23 ya. Semua orang menghormati putra, anak atau putra, sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati putra, ia tidak menghormati Bapa. Jadi bagaimana cara kita menghormati Yesua atau Yesus? Bagaimana caranya? Sama seperti kita menghormati Bapa yang kekal. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa pada mulanya adalah Elohim, Kejadian 1 ayat 1. Di mana Yesua? Echad, united, bersatu dengan Bapa. Di mana Roh? Bersatu dengan Bapa. Echad. Tetapi di Perjanjian Baru, dalam rencana, dalam melaksanakan, menyelesaikan, tadi yang dibilang ya, accomplish, ya. Ketika harus menyelesaikan rencana penebusan, maka mereka harus bekerja dalam 3 pribadi. Ada Yahweh yang mengutus Yesua dan Roh Kudus. Ada Yesua ya dalam Bapa dalam bentuk manusia. Ada Roh yang mulai bekerja ketika Yesua mati. Ya. Nah, kemudian ketika di Yerusalem baru kembali ke Elohim. Ya, Wahyu 22 ayat 1 ada tahta siapa? Tahta Elohim dan tahta anak domba. Di mana Roh Kudus? Ya, Roh Kudus kembali kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya, Elohim pemiliknya. Sehingga dia tidak memerlukan tempat duduk khusus karena dia kembali, pekerjaannya selesai. Tadi fundamental beliefs katakan bahwa pekerjaan Roh Kudus sampai kepada akhir zaman. Ya, ketika selesai akhir zaman ya dia kembali. Ya, ketika kebebasan sudah tidak ada lagi, pertobatan sudah tidak ada lagi, ya, maka dia akan kembali kepada yang mengutusnya. Siapa yang mengutusnya? Yang mengutus dia adalah Elohim. Ya. Oke, saudara-saudara, berhati-hatilah ya. Ini kemarin saya sudah kasih. Berhati-hatilah bahwa saudara dan saya tidak akan bertindak mempertahankan doktrin sebagaimana yang dilakukan oleh tanduk kecil. Saudara-saudara, dalam Daniel 7 ayat 7 dan 8, 10 kerajaan Eropa, 3 tercabut. Kenapa 3 tercabut? Karena mereka tidak menerima doktrin Trinitarian yang dipromosikan oleh tanduk kecil. 3 ini, karena tidak mengakui doktrin itu, maka yang 3 ini tercabut. Ya, dicabut sampai akar-akarnya, dihilangkan. Sehingga ketika tahun 538, tuntaslah semua 3 kerajaan yang tidak menurut ini, maka disitulah supremasi tanduk kecil dimulai. Full supremasi. Ya, saudara-saudara, anti-trinitarian sudah ada sejak zaman dulu, abad-abad awal, ya, Masehi. Dan kita sekarang ini tidak bisa lagi mengingkari bahwa sejarah terulang. Sejarah terulang. Saudara, anti-trinitarian itu bukan cuman yang kita tahu tidak mau mengakui Roh Kudus. Unitarianisme itu anti-trinitarian. Kemudian Arianisme itu anti-trinitarian. Ya, ada banyak aliran yang tidak mempercayai Trinitas. Ya, dan ada banyak juga bagian-bagian dari aliran-aliran yang mengaku sebagai Trinitarianisme. Jadi kita tidak usah pakai itu, ya. Kita tidak usah pakai itu. Kita pakailah apa yang kita mengerti sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Alkitab terang besar kita. Saudara-saudara, setelah pelajaran yang kemarin banyak
banyak kecaman yang datang kepada saya. Ya, tapi saya akan selesaikan dulu ini. Ada juga komen-komen dari para peserta Zoom yang minggu lalu. Ya, saudara-saudara ingat tangga ini. Ya, langkah pertama adalah kita harus perlu Yesus. Ini steps to Christ. Tandanya adalah saya merasa bersalah. Ini tandanya orang yang perlu Yesus itu pasti punya rasa bersalah. Yang kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini tandanya tidak membenarkan diri. Yang ketiga pengakuan. Tandanya adalah reformasi. Reformasi yang apa? Tidak reformasi sepenuhnya, tapi reformasi apa yang salah. Ya. Jadi di langkah nomor 3 ini hanya yang salah yang direformasi. Yang ya? Belum ganti slide-nya, Kak. Oh ya, oke. Ya. Yang keempat, yang ketiga ini pengakuan, reformasi, mereformasi apa yang salah. Yang keempat adalah penyerahan. Apa yang diserahkan? Semua, reputasi, pekerjaan, kekayaan, uang, ketakutan, kekhawatiran, cicilan, semua diserahkan. Ya. Yang sudah berhenti bekerja secara profesional ini sudah di tahap yang keempat. Ya. Tapi yang masih tidak bisa melepaskan pekerjaan karena kekhawatiran akan cicilan, kekhawatiran akan pendidikan anak-anak, kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran segala-galanya, belum melewati tangga nomor 4. Kemudian iman dan penerimaan. Kalau sudah menyerahkan, sudah give up, ya. Ketika sudah give up, barulah muncul keberanian. Kalau masih ada yang dipegang, pasti nggak berani. Ya, ini istilah sekarangnya nekat. Kalau udah nggak punya uang, jalan kaki pun bisa. Tapi kalau masih punya uang, masih ada GoPay, masih punya mobil, ya nggak bisa jalan kaki. Ya, ini ketika sudah give up, maka kita akan lebih berani. Ya, berani untuk serahkan, berani untuk memberi, berani untuk tidak butuh bukti dulu, langsung percaya. Tahap yang kelima ini tidak berdosa lagi. Tidak berdosa lagi artinya yang dulu ini tidak dilakukan lagi. Ya. Di tahap nomor 5 ini tidak ada lagi kenangan akan dosa yang lalu-lalu. Ya. Tidak ada lagi kenangan akan ikan bakar, ayam bakar. Ya, nggak ada lagi. Es krim nggak ada lagi. Mall nggak ada lagi kenangan di sini. Ya. Kemudian yang keenam, pemuritan. Kalau sudah masuk ke tangga nomor 6, maka tidak ada lagi rasa tersinggung. Ya. Disinilah, ini saya lingkari ya, yang ke-6. Disinilah penurutan sempurna terhadap hukumnya. Jadi saudara-saudara jangan ketika mengetahui, oh Yesua, harus bilang Yesua. Oh tidak boleh bilang Allah. Oh langsung cek orang ya. Oh dia masih bilang Allah. Oh kok dia masih bilang, oh kok Bapak itu masih bilang, oh kok si Anu masih bilang. Ya enggak seperti itu. Pengetahuan kita akan membuat rasa bersalah dulu. Nah ini, rasa bersalah. Ketika saya sebutkan yang tidak seharusnya, nama diri yang bukan nama aslinya Elohim, saya merasa bersalah. Nah ini harus timbul dulu. Ini kan butuh proses ya. Kita baru tahu nih, tadi satu pengetahuan. Nah, kita harus merasa bersalah dulu. Kemudian, oh iya saya salah. Jangan benarkan diri. Enggak lah. Kayaknya enggak begitu-begitu banget deh. Enggak ada lah dosa-dosa begitu. Itu enggak apa. Perjanjian baru juga bilangnya begitu kok. Diterjemahkan, buktinya Alkitab terjemahkan bahasa Greka enggak apa-apa. Ya enggak bisa. Ya, kalau masih ada pembenaran diri, ya itu artinya pengetahuan tadi tidak berakar. Ya. Kemudian setelah saya merasa bersalah, kemudian tidak membenarkan diri, baru saya bisa reformasi. Jadi jangan harap, ya. Oh kemarin doanya kok masih pakai Allah? Oh kemarin doanya kok masih pakai Yesus? Jangan, ya. Atau video ini yang kemarin langsung disebarkan untuk menegur misalnya ketua conference. Jangan saudara-saudara. Jangan pengetahuan kita itu kita pamerkan sebelum saya merubah diri saya sesuai dengan firman yang saya terima.
Berubah dulu sayanya. Ya. Lihat ini. Siapa yang bisa menginjil? Siapa yang bisa melayani orang lain? Adalah orang yang sudah di level 8. Di level 8 ini apa? Di level 8 ini adalah kalau sudah menurut sempurna terhadap hukumnya. Jadi kalau saya mau menginjil, menegur orang lain, menegur kesalahan orang lain, padahal saya belum melakukan tangga yang 1, 2, 3, belum melewati ini, maka ini akan menjadi prahara. Pengetahuan ini tidak akan menjadi berkat. Dan akhirnya kita akan dituntun seperti apa yang sudah dilakukan oleh tanduk kecil. Bertentangan yang satu, kemudian keras, lalu kita salah satunya akan tercabut. Inikah yang kita inginkan? Enggak, ya. Tetaplah rendah hati, tetap rendah hati. Walaupun pengetahuan bertambah, tetap rendah hati. Jangan tempatkan dirimu menjadi hakim. Jangan, kecuali Tuhan yang menunjuk. Ya. Kemudian kapan kita menginjil? Ini, menginjil itu adalah tangga nomor 8. Ketika saya masih rasa tersinggung, ya, ini artinya saya belum bisa menginjil. Belum bisa. Itu sebabnya pertobatan, self-repentance, pertobatan diri ini yang pertama. Ya, pertobatan diri yang pertama. Kalau pertobatan diri ini sudah selesai, maka pintu penginjilan itu akan terbuka dengan sendirinya. Saudara-saudara percayalah, Tuhan itu butuh, ya. Tuhan itu butuh sekali pekerja sekarang ini. Lowongan pekerjaan untuk penginjilan itu terbuka lebar. Siapa yang mau? Naiklah. Ya, naiklah dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, tangga 6, tangga 7, maka penginjilan itu akan menjadi milik kita di tangga yang ke-8. Tapi kalau kita masih ada dosa, masih nggak merasa bersalah, masih pembenaran diri, masih nggak bisa give up, masih pegang semua kemampuan-kemampuan kita, bisa menginjil? Bisa. Tapi lihatlah hasilnya. Lihat hasilnya. Ya, dari buahnya kamu mengenal mereka, ya. Lihat buahnya. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang lain, ya. Kita tidak bisa menghakimi orang lain sebelum diri saya dengan pengetahuan itu bertobat dan melakukan. Saudara-saudara, saya mau cerita setelah pelajaran yang minggu lalu, sebenarnya hari ini sudah selesai. Ya, tidak perlu lagi, tapi saya merasa harus sampaikan ini karena ada banyak orang yang excited. Saya katakan excited, ya. Saya tidak mau berpikir negatif tentang siapapun. Ya. Karena penerimaannya akan pengetahuan ini, dia begitu excited, bersemangat, ya, dan membagikan kepada orang-orang yang dia rasa harus mendengar ini. Tetapi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah karena pelajaran ini dibagikan bukan untuk dihidupkan secara pribadi, tetapi untuk biar kau tahu kau salah. Nah, kalau untuk seperti itu, maka yang terjadi tidak akan ada persatuan. Saudara-saudara, ini adalah hukum Tuhan. Menurut Early Writings 63.1, present truth, pekabaran masa kini, ini tidak akan memecah belah, ini akan mempersatukan. Tetapi kalau ada roh-roh kesombongan, roh-roh menghakimi, maka pekabaran ini akan memecah belah sama seperti yang terjadi pada waktu Daniel 7 ayat 7 dan 8 digenapi. Pada waktu 10 kerajaan Eropa, 3 tercabut oleh tanduk kecil. Itu yang akan terjadi. Kalau saya berusaha mempertahankan doktrin saya dengan kekerasan,
maka saya tidak berbeda dengan tanduk kecil. Sekarang ketika pengetahuan ini sudah di tangan saya, tantangan yang berikutnya adalah rendahkan hati. Rendahkan hati, lembutkan hati. Lihatlah orang-orang yang masih belum sadar akan pelanggaran itu, lihatlah mereka dengan penuh belas kasihan. Jangan hakimi mereka dengan pelajaran ini. Lebih dululah tunjukkan belas kasih daripada penghakiman. Saudara kalau tidak kenal sama orangnya, ya seperti saya misalnya, saya tahu ketua UNI, tapi kan saya tidak punya personal relationship dengan dia, ya hubungan secara pribadi yang dekat tidak ada. Lalu tiba-tiba saya kirim ini ke dia, saya punya nomor teleponnya, saya kirim ini ke dia dengan harapan biar kamu tahu saya sudah selesai tugas saya. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Oh, tugas saya sudah selesai, saya akan peringatkan dia. Lapor, bikin surat ke ketua GC, tidak bisa seperti itu. Kita harus lebih dulu menyatakan kasih daripada penghakiman. Jangan menghakimi, walaupun kau punya pengetahuan yang sangat banyak. Rendahkan hati. Itu sebabnya kalau saya menuruti tangga-tangga itu tadi, steps to Christ, maka hasilnya tidak akan ada penghakiman. Menghakimi. Tidak akan ada roh menghakimi. Tidak akan ada roh-roh tanduk kecil yang terjadi di dalam organisasi ini. Segala pengetahuan, segala kebenaran yang kita peroleh harus menjadikan kita lebih rendah, lebih lembut. Bahkan untuk suami sendiri, kalau bertentangan dengan prinsip kita, jangan hakimi. Ketika saya menghidupkan firman ini, maka itu akan menarik lebih banyak jiwa. Saudara-saudara, kita harus menyelamatkan jiwa, bukan mencabut jiwa. Itu tanduk-tanduk kecil. Kalau mencabut, rooted up, ya. 10 kerajaan Eropa menjadi 7, 3 itu rooted up, dicabut sampai akar-akarnya. Itu roh tanduk kecil, ingat itu. Bagaimana saya bisa berbeda dengan tanduk kecil nanti? Kalau sekarang pun saya punya roh dia. Banyak sekali kecaman yang datang, ya. Kecaman yang datang. Tapi satu pun tidak ada yang menyinggung perasaan saya. Ya. Rasa sakit hati itu sudah tidak pernah saya rasakan lagi, sudah lama. Jadi saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur, bahkan WA-WA yang menyebut nama saya, ajaran sesat, segala macam. Ya, saya bersyukur untuk semuanya. Dan tidak pernah ada dalam hati saya, rasa tersinggung. Ya, sukacita itu terlalu besar. Tidak bisa dihapus dengan prahara-prahara ini. Saudara-saudara, ini baru hukum ketiga. Masih ada 7 hukum lagi. Saya tidak pernah bermaksud untuk bertentangan dengan organisasi. Saudara kalau mau baca di dalam buku Kemenangan Akhir, kisah tentang Wycliffe, John Wycliffe, baca itu, saya sangat senang dengan cerita reformator, khususnya cerita tentang John Wycliffe. John Wycliffe pada awalnya tidak pernah bermaksud untuk menentang gerejanya, gereja Katolik. Tidak pernah. Dia adalah seorang pembelajar dan sangat suka membaca. Dan ketika dia membaca, dia senang untuk mengkhotbahkannya. Dia lakukan dan dia khotbahkan. Ketemu lagi kebenaran yang baru, dia lakukan, dia percayai, dan dia khotbahkan. Ketika dia khotbahkan, sering-sering dia khotbahkan, lama-lama apa yang dia khotbahkan, kebenaran itu bertentangan dengan apa yang dilakukan gerejanya. Mata orang terbuka dengan kebenaran ini. Sehingga akhirnya dia dicap sebagai bidat.
Dalam suratnya dia mengatakan, saya tidak pernah bermaksud untuk menentang gereja saya. Saya hanya mencintai kebenaran. Saudara-saudara, saya tidak pernah bermaksud. Saya tidak pernah bermaksud untuk menentang siapapun. Saya hanya mencintai kebenaran, dan adalah satu hal yang menyiksa bila saya menutup-nutupi kebenaran ini. Saudara akan mungkin sudah dengar di luar sana, mungkin ada yang menerima juga info-info yang lain. Saya berdoa supaya dengan otak yang sehat, ya, frontal lobe yang sehat. Itu sebabnya sebelum saya masuk ke dalam hukum Tuhan, saya berikan pelajaran tentang reformasi kesehatan. Karena hanya dengan reformasi kesehatan, otak pertimbangan kita menjadi benar. Saudara bisa melihat pelajaran ini, saudara bisa menilai dengan akal pikiran yang sehat. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu bukan berasal dari Tuhan. Ya. Saya harap kita semua bisa lebih rendah hati mulai sekarang. Lebih rendah hati, lebih lemah lembut. Pelajaran ini jangan di-share-share untuk menghakimi orang lain. Sebelum saya berhasil melakukannya, jangan hakimi orang lain. Ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan. Bila ada pertanyaan yang minggu lalu belum dijawab, yang mungkin saya lupa, boleh disampaikan. Asal jangan tanya saya tentang Unitarianisme, jangan tanya saya tentang Arianisme, ya. Itu bukan dari Alkitab, ya. Itu tidak Alkitabiah. Jadi saya tidak akan menjelaskannya di sini. Kalau saudara berminat, saudara boleh cari sendiri, cari tahu sendiri tentang ajaran itu. Saya mau bertanya, Kak. Ya. Jadi memang isu-isu tentang kalau kita pelajaran ini kan kita akan dicap sebagai anti trinitas. Begitu juga dengan isu country living. Banyak isu-isu lain yang itu akan mengakibatkan kita pasti bertentangan dengan organisasi. Karena di tempat saya sendiri ada salah satu anggota jemaat di distrik kami. Mungkin dia sudah belajar juga dan dia khotbahkan tentang hal ini, tentang anti trinitas. Sebenarnya bukan anti trinitas, karena mereka itu belum belajar, tapi begitu mendengar, oh dia bilang Roh Kudus nggak ada, itu mereka udah langsung melabel, oh itu berarti dia udah sesat, itu dia udah ikut grup anti trinitas. Padahal mereka belum menggali lebih dalam apa yang dimaksudkan oleh si bapak ini. Dan ketika itu terjadi, karena isunya akan diadakan tindakan selanjutnya, mungkin saja pemecatan dari keanggotaan gereja. Bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu gitu, Kak? Maksud saya, karena pasti kita akan dicap, oh itu dia udah kebanyakan denger Zoom itu, makanya udah sesat itu. Sering begitu kan jadinya kan. Iya. Padahal di satu sisi kita memang udah belajar, kita memang udah tahu ini adalah kebenaran, dan kita memang nggak seharusnya bergantung pada organisasi, seharusnya kita mempelajari firman itu sendiri. Sedangkan kebanyakan orang Advent kan bergantung pada organisasi. Jadi ketika organisasi katakan itu sesat, ya sesatlah itu. Sebelum mereka tahu ini kelompok ini sebenarnya kelompok apa sih? Kenapa mereka bilang nggak ada Roh Kudus itu? Mereka belum tahu penjelasannya. Ya, jadi memang sangat disayangkan ada orang Trinitas membenci Godhead. Jadi saya bingung. Lah orang Trinitas itu ya Godhead itu Trinitas gitu. Tapi itulah ya. Oh saya percaya Tuhannya 3. Oh saya percaya Tuhannya 1. Ya orang sama-sama. Dulu perjanjian lama 1, perjanjian baru 3. Jadi apa yang harus diperdebatkan? Jadi kita bisa tahu kan bahwa semua konflik tentang Trinitas ini asalnya dari siapa? Dari setan. Padahal dua-duanya itu adalah sama. Yang 3 ya 1, yang 1 ya 3.
Ya, Godhead itu adalah Trinitas, Trinitas itu adalah Godhead. Tapi karena kita pakai Trinitas, kita sudah sama istilah dengan tanduk kecil, karena dia juga pakai istilah itu, tapi dia nggak pakai istilah Godhead. Nah, orang-orang menyudutkan, saling menyudutkan antara yang Godhead dengan Trinitas. Ya, padahal ini adalah sama. Dan bagaimana kita menyikapinya di gereja? Rendah hati. Ya, rendah hati dan pandanglah segala sesuatu dengan belas kasihan. Saudara tidak akan memenangkan jiwa dengan kekerasan. Nggak akan. Coba aja. Yang ada mencabut nyawa, iya. Rooted up. Itulah tindakan tanduk kecil. Tapi dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, percayalah lebih banyak jiwa yang dimenangkan. Kalaupun itu dia adalah sesat yang berkhotbah itu, yang khotbah itu yang sesat itu pun akan kembali. Tapi kalau kita mengambil jalur tanduk kecil, mempertahankan doktrin dengan kekerasan, nggak akan. Jangan kita meniru tanduk kecil. Kita harus tiru Yesus, ya. Yesua, karakternya dia yang kita tiru. Ya, jadi bagaimana cara saya menyikapi? Kita tidak akan bisa meyakinkan banyak orang di gereja. Ya, Last Day Event sudah bilang, reformasi dalam jemaat itu mustahil. Ya, reformasi. Tidak mungkin reformasi dalam jemaat. Hampir mustahil. Itu sebabnya kalau kamu mau rubah satu jemaat, ya ini nggak akan bisa terjadi. Sama seperti fundamental beliefs tadi. Ya, conversion secara dunia itu nggak mungkin, itu dongeng. Tadi ada kan words conversion, ya. Pertobatan yang seluruh dunia, nanti seluruh dunia ini akan bertobat, akan jadi satu. Nggak bisa, itu dongeng. Jadi bagaimana? Saya mulai dulu. Ya, saya mulai dulu. Itu sebabnya tadi Steps to Christ tadi adalah untuk pribadi. Jangan ngajarin orang kalau pribadi aja belum lulus. Ya, saya mau tuntun orang sampai level 10, saya level 2 aja nggak lulus-lulus. Saya tuntut orang untuk menginjil. Saya aja level 4 nggak naik-naik kelasnya. Remedial terus. Bagaimana? Ya. Jalani jalan itu, tangga itu satu persatu. Saudara-saudara tahu, tangga ini akan lebih mudah dijalani di country. 10 kali lebih cepat nyampe ke atas bila tinggal dan hidup di desa. Ini Roh Nubuat yang katakan. Ini pembentukan karakter. Ini kan pembentukan karakter. Ada 10 steps hingga menjadi sempurna seperti Yesus. Saudara-saudara yang masih tinggal di kota, saya kasih pelajaran ini untuk teman-teman yang masih ada di kota. Ada sekitar 10 orang. Setiap 2 minggu saya kasih pelajaran 2 tangga. Saya tanya, sudah sampai tangga nomor berapa? 1. 2 minggu kemudian saya tanya, tangga nomor berapa? Masih 1 juga. Sampai udah 4 minggu masih 1 juga. Kok nggak naik-naik? Kenapa? Susah katanya. Susah ya susah memang, karena tinggalnya di kota. Kalau tinggal di desa ini 10 kali lebih mudah. Lebih cepat. Ngebut bisa naik tangga. Ini pertimbangan, ya. Harusnya bukan pertimbangan lagi, harusnya desakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, jadi satu kesaksian lagi dari sahabat-sahabat yang hadir minggu lalu. Banyak yang WA ke saya pribadi, katakan bahwa
pekabaran yang saya bawakan ini bukan yang baru untuk mereka. Banyak yang katakan juga, puji Tuhan, ternyata saya selama ini nggak salah perasaan saya. Ada juga yang bilang, saya sudah ngerasain sih sebenarnya dari dulu, tapi saya nggak punya dasar. Jadi saya takut jangan-jangan saya ini sedang terpengaruh oleh ajaran sesat. Jadi banyak yang ketakutan. Ada lagi yang bilang, oh ternyata penamaan nama Yahweh, Yesua itu sudah 5 tahun saya pegang. Tapi saya nggak punya dasarnya, saya nggak punya alasannya kenapa. Ya, jadi ternyata pelajaran minggu lalu bukanlah pelajaran yang baru buat banyak orang. Melainkan hanya merupakan konfirmasi dari apa yang sudah diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan saya yakin, ya, sama seperti tadi fundamental beliefs kita, Roh Kudus itu adalah kuasa untuk mengubahkan. Kuasa yang mengubahkan inilah yang akan mendahului pekerjaan penebusan. Jadi pekerjaan saya sekarang ini menyampaikan pelajaran, ini sudah didahului oleh pekerjaan Roh Kudus secara pribadi di dalam hati saudara-saudari sekalian. Jadi pekerjaan saya lebih mudah. Ya, puji Tuhan. Ya. Ternyata fundamental beliefs itu masih berlaku. Ya. Fundamental beliefs yang dari abad ke-18 ke akhir tahun 1872 itu masih berlaku sampai sekarang ini. Masih terjadi. Semakin teguhlah saya di dalam iman kepada terang kecil dan terang besar. Apakah ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang lain? Boleh silakan. Kalau malu boleh dijapri ke saya. Di WA, di chat pribadi ini. Ya, kalau malu supaya tidak ketahuan di rekaman, boleh di chat pribadi ke saya kalau ada pertanyaan. Ada Kak pertanyaannya. Oke, silakan. Kalau kita baca di Roma 8 ya Kak. Iya. 8 ayat 9 sampai 11 itu kan roh Dia yang membangkitkan Kristus ada pada Amokan itu ya. Nah, kita ada kan cukup jelas ditekankan itu mengenai roh Bapa yang ada pada Kristus yang harusnya ada pada kita kan gitu. Nah, bukan itu Roh Kudus itu ya? Bukankah itu Roh Kudus itu roh Bapa yang ada pada Kristus dan Roh Kristus ada pada kita? Bukankah itu Roh Kudus itu? Iya. Ini sudah kita pelajari minggu lalu, ya. Jadi roh itu adalah miliknya Bapa dan milik kemarin minggu lalu kita sudah kasih bukti-bukti ayat Alkitab ya bahwa rohnya Bapa dan rohnya Yesus lah yang ada yang bekerja saat ini itu ya. Dan makanya nanti pada waktu Yerusalem baru kita tidak mendapati ada 3 tahta, hanya ada 2 ya, tahta Elohim Bapa dan tahta anak domba. Itu di Wahyu 22 ayat 1. Lalu Roh Kudus kemana? Ya kembali kepada yang mengutusnya, yang memilikinya. Ekhat lagi, bersatu lagi dia. Ya sama seperti awalnya di Kejadian 1 ayat 1, awal mulanya adalah Elohim, Bapa dan Anak. Di akhirnya nanti juga Yerusalem baru akan ada 2, Bapa dan Anak. Tuh. Kita udah jabarkan, iya benar, Dorcas. Oke, terima kasih Kak. Karena Pak, ini dari dulu beberapa kali saya pertanyakan ya, waktu pernah di awal-awal ini lagi celur-celurnya dibahas gitu, berapa kali pertanyaan ini ke beberapa hamba-hamba Tuhan itu, ya Kak,
bisa mengatakan bahwa itu benar-benar Roh Kudus itu nggak memberi jawaban gitu. Kalau ditanyakan itu saya nggak tahu, jadi jawabannya jadi seperti itu. Gitu. Ya, ya itulah. Kalau kita bertanya karena kita nggak tahu, ya wajar. Tapi bertanya jangan sampai kita mau menghakimi ya. Ya. Pak, biar supaya kita dapat penjelasan kan gitu kan. Ya, oke. Ada pertanyaan. Kenapa gereja Advent menuliskan tentang Trinitas di 28 doktrin? Nah, ini tadi saya udah jelaskan ya. Bapak atau Ibu ini yang bertanya, saya tadi sudah jelaskan. Sejak kapan istilah Trinitas ini masuk ke dalam istilah-istilah yang bukan istilah-istilah dari pionir, dari Advent Movement, seperti inkarnasi, Mary the Virgin, Perawan Maria, itu bukanlah satu kosakata yang lazim di dalam pergerakan Advent, ya. Nah, ini dimulai di tahun 1981, ya. Itu sudah ada tadi saya kasih tahu. Nanti mungkin bisa dilihat lagi ya videonya, rekamannya, bahwa perubahan itu dimulai dari kapan, perlahan-perlahan menjadi seperti apa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya dengar pelajaran minggu lalu berulang-ulang dan semakin mengerti, tapi gimana sebenarnya? Ya, puji Tuhan sudah semakin mengerti ya. Gimana sebenarnya cara memanggil yang benar ketika berdoa? Karena kadang jadi takut kalau salah. Masih sering memanggil nama Allah. Iya, jangan lagi kita panggil nama Allah. Ya, kita panggil Bapa, Tuhan. Tapi ingat, jangan berulang-ulang karena Bapa dan Tuhan ini adalah gelar. Ya, kita panggil Yahweh itu adalah nama diri, sama, jangan berulang-ulang. Berarti panggil Yesus juga seharusnya Yesua, ya. Ya. Tapi memang kalau belum terbiasa ya ini tadi, kita harus punya rasa bersalah dulu ketika kita omong ya, kita rasa bersalah, kemudian lama-lama nanti kita bisa reformasi yang salah itu, ya. Ini butuh proses ya. Jadi nggak usah khawatir dihakimi untuk kita yang masih baru belajar. Buat saya pun ini proses, karena dari kecil diajarkan terbiasa dengan doa-doa seperti itu ya. Ya itu sebabnya saya sejak anak saya belajar berdoa, saya tidak pernah ajarkan mereka berdoa bahasa Indonesia. Karena buat saya ribet ya, bahasa Indonesia itu ribet. Karena satu, vocabulary saya, Indonesia saya, kosakata saya juga sangat enggak bagus, terlalu sedikit, bukan sedikit maksudnya, ya itulah ketidakmampuan saya mengekspresikan dengan lebih baik dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi saya lebih suka ajar anak-anak saya itu berdoa dalam bahasa Inggris. Saya lebih bisa mengarahkan, dan ini memang sulit ketika bahasa Indonesia, karena kalau bahasa Inggris itu otomatis tidak ada kata Allah ya. Dan semua bahasa itu nggak ada kata Allah, yang ada itu cuma Melayu. Jadi yang akan berjuang, yang akan bergumul untuk menghilangkan kata Allah ini ya orang-orang yang berbahasa Melayu. Ya, jadi bergumul, saudari silahkan bergumul dan Tuhan pasti akan menangkan. Kalau mau panggil Yesus harus panggil Yesua, iya. Kita panggil dia dengan nama aslinya. Karena Yesus itu sebenarnya adalah nama yang diterjemahkan ke bahasa Greka. Yesua menjadi Yesus, ya. Jadi kita panggillah namanya yang sebenarnya, ya. Oke. Petris, terima kasih, puji Tuhan. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanya. Tapi saya yakin video yang kemarin itu kalau diulang-ulangi lagi, kalau ada yang salah, yang tidak jelas, yang kira-kira berlawanan dengan roh nubuat, dengan terang kecil dan terang besar, silahkan WA ke saya, tegur saya, ya. Saya dengan senang hati untuk memperbaiki kalau memang ada yang salah. Saya nggak akan rasa tersinggung, ya. Ada satu lagi pertanyaannya.
Ya, silahkan. Dengan pengenalan akan nama ini, dan gitu. Dengan pengenalan akan panggilan Bapa dan kepada anak. Apakah ada kemungkinan dengan nama yang kita sudah sebutkan tadi, di dalam penutupan sejarah bumi kita ini, bahwa itu harus dikumandangkan gitu kepada semua orang sehingga pengenalan akan Tuhan itu akan jadi semakin jelas itu? Ya, jadi Dorcas benar sekali, tapi kita harus membicarakannya. Nama itu bukan dikumandangkan sebagai satu nama, tapi nama itu akan dikumandangkan ketika hukum Tuhan dikenal oleh seluruh ciptaan. Jadi, kenapa saya membahas ini? Padahal saya sudah punya terang ini dari tahun 2015. Kenapa saya baru bahas ini sekarang? Karena tidak ada alasan buat saya untuk membahas ini selain daripada di dalam paket hukum Tuhan. Ya, jadi ketika saya mengusung penggunaan nama yang benar, saya bukan mengusung Yesuanya, saya bukan mengusung Yahweh-nya, tapi saya mengusung 10 hukum. 1 sampai 10. Ya, itulah yang benar. Ya, maka puncaknya nanti kapan? Puncaknya nanti adalah ketika hukum keempat. Ketika hukum keempat dikenal di seluruh dunia, maka semuanya ini akan naik juga. Ya, semua ini hukum pertama tentang Elohim, tentang ketuhanan, ini semua akan terbuka semua. Ya, itu nanti puncaknya. Iya, terima kasih Kak. Nah, berikutnya jadi dalam Yohanes 17 itu kan, dalam Yohanes 17 itu Yesus mengatakan, aku sudah memberitahukan namamu kepada mereka. Nah, jadi seakan-akan di dalam pemikiranku, dengan seluruh dunia istilahnya mengetahui nama itu akan kembali kepada hukum tadi. Iya. Karena nyata Yohanes 17 ayat 3 itu gitu. Iya. Jadi ketika hukum ini nanti diketahui oleh seluruh bangsa, maka ini akan terbongkar. Dan tidak ada prejudisme. Oke Kak, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita berdoa pakai nama Yesus, apakah doa kita tidak sampai? Nama Yesus, apakah doa kita tidak sampai? Saya nggak punya supporting statement tidak punya ayat pendukung atau kutipan pendukung yang menyatakan bahwa kalau saya menggunakan nama Yesus, ketika saya belum mendapatkan terang itu, ya, saya tidak akan dituntut untuk melakukannya. Ya, tapi ketika saya sudah tahu, ya, belajarlah roh yang akan menyempurnakan reformasi kita ini. Ya, apakah doa kita tidak sampai? Tentu sampai. Ya, tentu sampai. Ini semua yang mengingat yang dulu-dulu ya. Dulu saya masih pakai Yesus, Allah, ya. Saya nggak kenal nama diri dari Tuhan Elohim itu siapa aja. Apakah nggak sampai berarti dulu doa saya? Nah, sekarang buktinya, apakah semua doa tidak ada yang dijawab dari dulu? Enggak kan? Ya, ada kan yang dijawab dalam kesalahan itu. Itu sebabnya fundamental beliefs tadi, bahwa Tuhan itu ya adalah panjang sabar, slow to anger, ya. Jadi dia itu adalah being makhluk yang kesabarannya itu tidak terbatas, infinite in wisdom and love, ya, tak terbatas dalam kasih dan kebijaksanaan. Jadi itulah hebatnya ya, itulah beruntungnya kita, ya, itu kegembiraan. Makanya kalau saya mengingat-ingat jasa-jasa dari Elohim, jasa-jasa dari Tuhan kita, aduh, rasanya tidak ada lagi yang bisa membuat saya untuk tersinggung, ya. Rasanya selalu dipenuhi dengan sukacita, haru, syukur, nggak ada lagi yang mau dikeluhkan. Ya, walaupun seminggu ini ya lumayan berat dengan WA ini, dengan pengumuman sana sini, ya ada beberapa conference juga yang jadi heboh dengan
pendeta di Jakarta juga WA kemana-kemana dengan menulis nama saya, tapi satu pun juga tidak ada yang membuat saya berduka cita. Ya, karena ketika mengingat tentang infinite love, ya, saya sudah kenal Tuhan saya yang kasihnya tidak terbatas. Wah, apalagi yang harus kita takutkan, ya. Baru-baru ini anak saya sakit COVID di kota. Pihak keluarga mengharuskan saya pulang dari CL untuk membereskan urusan keluarga. Kadang-kadang saya membela diri. Itu salah karena dianggap membenarkan diri. Apa yang harus saya lakukan? Ya, jangan membela diri. Ya, jangan membela diri. Kalau masih membela diri, ingat tadi steps to Christ. Melayani orang lain, itu artinya saya sudah menginjil. Itu artinya saya sudah di level 8. Ya. Kesempurnaan Kristus itu setelah 10. Jadi kalau kita diminta untuk datang, datanglah. Ya, layanilah. Apa yang harus dipertahankan? Untuk apa membenarkan diri? Toh kita ini manusia yang paling berdosa. Mau membenarkan diri 1 kali, padahal dosanya 20 kali. Ya. Jadi, berhentilah membenarkan diri. Justru kalau bisa, salahkan diri terus. Ya. Kalau ada yang harus disalahkan, itulah adalah saya. Saya selalu tempatkan diri seperti itu dalam keluarga. Kalau ada satu masalah, siapa yang salah di sini? Ya udah, itu salah saya. Ya, dengan cepat, itu dengan cepat dan ringan dan tidak tersinggung kalau dipersalahkan. Ya, jangan kita bilang kita nggak membenarkan diri, tapi kalau dibilang orang salah, oh kita tersinggung, marah. Nah, itu sama aja. Aku malah berdoa selalu kepada Bapa sejak 3 tahun terakhir. Malahan aku mengutamakan Bapa Yahweh. Apakah salah? Ini benar, ya. Ini benar. Ya, berdoa kepada Bapa di dalam nama Yeshua Hamasiah, ya, di dalam nama Yesus Kristus, ya. Kalau berdoa harus melalui nama anaknya, karena Bapa sudah menyerahkan otoritas, sudah menyerahkan dominion, kekuasaan, kerajaan kepada anaknya, ya. Dan yang mengadili kita nanti, menghakimi kita nanti adalah anak, ya, bukan Bapa lagi. Oke, terima kasih. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, Mau bertanya, Kak? oh iya, silakan. Kalau untuk berdoa, ini pertanyaan pribadi, maksudnya gini, kalau kita berdoa terus kita bilang saya lepaskan berkat ini kepada mereka, itu boleh nggak sih, Kak, begitu? Lepaskan, saya melepaskan berkat ini kepada mereka. Emangnya saya yang ngasih berkat? Justru itu mau bertanya dalam hal berdoa, boleh Kak? Enggak. Salah. Tadi ada kutipannya kalau nggak salah. Yang pemberi berkat itu adalah pemelihara, itu providence, itu adalah Bapa. Sustainer of life, pemelihara hidup. Ya, saya melepaskan berkat ini, enggak. Bukan saya ini orang berdosa. Bahkan dalam steps to Christ ini, lihat nih. Ini doa itu baru nomor 10 loh. Doa itu nomor 10. Setelah pengetahuan akan Tuhan, setelah bisa bekerja dan hidup, menginjil, itu baru doa. Baru doanya unggul. Lalu doa di sini untuk apa? Nah, doa di sini adalah untuk pertobatan pribadi. Jadi bagaimana caranya? Kita mau berdoa memberkati orang. Ya, terakhir dalam nama Yesus aku ganti Yeshua. Ya, memang pertama-tama kita susah, tapi percayalah, ini membuat kita lebih berhati-hati dalam berdoa. Nggak asal-asalan, nggak latah, nggak ringan mulutnya, tapi lebih menggunakan pertimbangan. Nah, inilah yang doa yang dimaksud. Jadi menggunakan
kata ketuhanan itu dan gelarnya dengan penuh pertimbangan, ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi mohon maaf yang kemarin tentang 28 doktrin ya. Saya juga menyesal kenapa saya bilang saya nggak familiar ya, padahal saya orang Advent ya. Ya, saya ditegur juga. Tapi memang ini karena literatur aja ya, literatur saya adalah pengguna literatur dalam bahasa aslinya. Jadi saya nggak ada apa namanya tentang 28 doktrin ini. Nggak ada pengetahuan gitu. Tapi kalau bicara tentang fundamental belief saya tahu. Ya. Oh ya, Sister. Ya. Kalau kita berdoa sering mengucapkan terima kasih, apakah itu salah juga kah? Oh enggak ada. Yang kita diatur itu adalah penggunaan nama yang dua ini ya, Yesua dan Yahweh. Oh, karena kan sering kali kita bilang terima kasih untuk semua berkat, misalnya Ya. terima kasih karena untuk kesembuhan dan banyak hal mengucapkan terima kasih, tidak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Ya. Ya, Itu hanya estetikanya aja mungkin pengulangan-pengulangan ya. Kalau grammatically bahasa Indonesia itu salah, Bu. Karena pengulangan. Iya. Soalnya kan saya sangat berterima kasih, kayaknya banyak banget kalau Iya. mungkin enggak. Banyak problem, banyak segala sakit penyakit, banyak, tapi Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Iya. Apa yang kita minta, janji yang selalu ke dalam hati, selalu saya berterima kasih. Satu, berterima kasih, berterima kasih. Kalau memang tidak salah, ya bersyukurlah saya. Iya. Ya. Lebih banyak terus, saya doa boleh untuk cerita berterima sedikit. kasih. Kenapa? Ya. Saya boleh sedikit kesaksian, Sister. Ya. Beberapa bulan yang lalu, saya baru ingat nih, karena memori saya baru pelan-pelan. Saya melihat bermimpi, gereja itu saya kenal, saya tahu, dan umumnya orang-orang kaya, orang-orang mempunyai ya situ. Nah, seorang bapak, dia sedang berkhotbah, tapi saya hanya melihat dari jendela. Dia memakai baju hitam dan topeng hitam. Lalu saya nggak tahu dia berkhotbah tentang apa. Lalu saya turun keluar, saya melihat jemaat itu memakai baju hitam dan bertopeng, tapi selalu mereka happy rasanya, ketawa-ketawa, happy. Nah, saya lewat di depan mereka aja. Nah, saya tidak mengerti. Kadang-kadang saya sedih juga, apa artinya itu ya. Saya pikir begitu. Halo? Iya. Ya, sudah? Tadi terputus. Oh, setelah selesai dia berkhotbah, setelah dia selesai berkhotbah, saya turun keluar dari ruangan itu, tapi di sekitar saya itu kiri kanan, jemaat itu memakai baju hitam, topeng hitam, tapi mereka merasa bahagia, happy-happy aja gitu. Saya nggak mengerti, kadang-kadang nggak mau mengira-ngira, nggak mau menerka-nerka. Saya nyatanya nggak ngerti, Tuhan apa artinya, saya bilang. Ya, ya. Cara Tuhan tadi dibilang ya, di dalam fundamental beliefs. Jadi Roh Kudus itu bekerja dalam various channels ya, dalam pekerjaannya untuk mengubahkan hati orang ya. Jadi salah satu channelnya adalah ya Roh itu bekerja melalui kata hati, kemudian melalui mimpi ya. Tapi Ibu harus ingat bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi tanpa Tuhan yang memberi izin untuk terjadi. Gitu. Jadi saya sarankan kalau ya bersyukur. Apakah Ibu khawatir setelah itu? Enggak kan ya? Enggak khawatir ya? Saya terus ulang-ulang apa yang disampaikan Ibu, Sister, itu saya nggak pernah stop. Dan juga ya baik Ibu, baik yang menguatkan iman kayak Pendeta Rulitila Arya, yang menubuatan, saya suka dengan makanan keras. Jadi saya ulang terus. Saya ulang melakukan apapun begitu. Dan satu hal yang saya pohonkan Bu saat ini, tolong doakan
untuk kesembuhan saya yang terus nggak pernah berhenti. Ya. Kita berdoa ya Bu ya. Saya juga berdoa untuk Ibu. Ya, kita pernah chat beberapa kali ya. Saya berdoa dan Ibu tidak boleh punya ketakutan. Ingat tadi steps to Christ, Bu. Ya. Saya tidak takut. Ya. Saya jalan sendiri ke rumah sakit, mau MRI, katanya karena semua pada sibuk, saya jalan sendiri. Mau dalam taksi, saya muntah terus, nggak berhenti. Ya. Tapi saya nggak takut. Tuhan terima kasih. Saya percaya. Ya, semua proses ini ada. Ya, itulah yang saya ucapkan terus ya. Terus saya memohon kehendak-Mu yang jadi. Jadi saya nggak pernah mengeluh. Ya, makan 1 hari nggak apa-apa, nggak minum 1 hari nggak apa-apa, nggak bisa. Ya. Ya, itu yang saya pohonkan. Terima kasih, Sister. Ya, terima kasih. Baik, puji Tuhan. Apakah kita bisa kembalikan ke MC? Silakan, Felicia. Baik, terima kasih dan puji Tuhan untuk pekabaran atau firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan untuk closing statement, kami kembali persilakan kepada Kak Lady dan ditutup doa oleh Kak Lady. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak peduli berapa banyak pengetahuan yang kita punya, kalau tidak disertai dengan kerendahan hati, maka kita akan punya roh tanduk kecil. Ya, jangan sampai kita mau menjadi satu umat Tuhan yang istimewa, yang rohnya berbeda dengan roh dunia. Jadi jangan pengetahuan ini membuat saya menghakimi orang lain, pasangan, anak, saudara. Jangan untuk mengukur, oh dia masih level sekian. Kalau saudara, Bapak Ibu belum pernah menunjukkan kasih, jangan menunjukkan penghakiman, ya. Kita tidak akan dibenarkan dengan pengetahuan, tapi dibenarkan oleh perbuatan. Iman kita dinyatakan, ya, dibenarkan oleh iman, iman itu dinyatakan oleh perbuatan. Kiranya Tuhan menguatkan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji dan muliakan nama-Mu untuk kesempatan kami boleh berkumpul membahas firman Tuhan pada sore hari ini. Ya Bapa, terlalu banyak, terlalu tinggi pengetahuan yang kami hendak jangkau. Namun dalam kefanaan kami, dalam kebijaksanaan dunia yang sekarang ini membatasi pemikiran kami, sulit kami untuk memahami. Biarlah makanan ini tidak kami muntahkan, melainkan pelan-pelan kami menikmati rasanya, mengunyahnya, kemudian menelannya, sehingga akhirnya makanan ini membawa nutrisi bagi tubuh rohani kami. Bapa, kami tahu bahwa kami saat ini sulit untuk merubah, sulit untuk mereformasi apa yang ternyata selama ini salah. Kami mohon agar kiranya kekuatan dari surga menjadi bahagian kami. Hanya Engkau ya Bapa, Engkau saja yang memiliki kuasa, dan melalui kehadiran Roh Kudus yang Engkau utus, kami akan sanggup untuk mengubah, berubah, dan mereformasi apa yang harus kami lakukan supaya kami dapat menuruti hukum-hukum-Mu dengan sempurna. Ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Deborah. Bapa, Engkau izinkan satu musibah telah terjadi dalam hidupnya, yang sampai saat ini dia syukuri sebagai satu titik balik. Dia boleh datang mencari Tuhan. Sekarang dia bergumul untuk kesembuhan yang sempurna. Dia rindu untuk menuruti hukum-hukum-Mu.
dengan kemampuan yang sedikit demi sedikit dipulihkan. Dia berusaha untuk sempurna di dalam penurutan. Bapak, lihatlah perjuangannya, lihatlah pergumulannya, hiburkan dia selalu, bersamalah dengan dia. Apabila engkau berkenan, ini aku, utuslah aku kepadanya, supaya dia pun beroleh penghiburan dari surga. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak, engkau lihat roh pemberontakan, roh kekerasan semakin dirasa normal untuk dilakukan demi mempertahankan doktrin. Ya Bapa kami, tolong kami supaya kami tidak serupa dengan dunia. Tidak ada yang dapat menggantikan roh kelemah lembutan dan kerendahan hati. Karena itulah sifat Kristus. Itulah sifat yang engkau telah teladankan untuk kami. Bapa, kami mohon agar engkau menolong kami. Apabila roh-roh itu menggoda kami dan hendak menjatuhkan kami, biarlah engkau sadarkan kami, dan kami kembali memandang hanya kepada surga dan kepada teladan yang sudah ditinggalkan oleh anakmu ketika hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan anakmu yang telah menjadi juru selamat kami, Yesua HaMasiah. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir pada acara Zoom Bible Study kita. Kami kembali mengundang